warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Paripurna Al-Fajar yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dalam pelaksanaan wirid rutin kita yang membahas tentang kajian fikih ibadah atau tata cara kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, bisa kita hadir bersama atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan kekuatan istiqomah dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman, sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yang mimpinya selalu benar. Tidak pernah beliau menguap sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat dalam setiap kehidupannya. Semua makhluk tunduk kepada beliau, apapun bentuknya. Beliau makhluk yang paling utama pilihan Allah, maka wajib kita mencintainya. Karena Nabi yang bilang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu hatta sehingga dia mencintaiku, kata Nabi, lebih kuat cintanya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia sekalian Adam. Itu luar biasa itu. Apakah sudah kita buktikan? Tergantung. Apa buktinya? Itulah ketaatan kita kepada Allah. Maka dalam hidup ini jangan kita hanya sibuk membenahi apa yang menjadi kebutuhan jasad kita, rohani kita. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah terdari berbagai macam hal. Maka kita sebut dengan jiwa dan raga. Kan bukan raga dan jiwa. Apa kita sebut, Bu? Jiwa dan raga. Berarti rohani dan jasmani. Lebih dulu kita menyebutnya jiwa raga, sehat jiwa dan raga. Tapi kadang-kadang kita terbalik, raga dan jiwa. Buktinya apa? Kita lebih memperhatikan raga kita daripada jiwa. Sulit kadang-kadang kita lagi memperhatikan raga kita daripada jiwa kita. Itu kebanyakan. Makanan raga itu apa? Nasi, ya, makan setiap 3 kali sehari. Pakai bedak kalau ada acara, pakai lipstik, pakai semuanya, pakai baju yang paling bagus. Itu apa tuh, Bu? Raga. Ya, pakai kendaraan yang bagus, apa itu? Masih raga. Rumah pengen yang bagus, itu apa itu? Masih raga kita. Enggak,
renungkan, lebih banyak mana yang kita perhatikan? Raga. Muncul saja muka kita hitam sedikit jerawat, sibuk kita ke salon. Ya tak? Tapi kalau hati kita berpenyakit, ya, jiwa kita berpenyakit, kita kadang-kadang cuek saja. Maka dalam badan kita ini ada dua. Ada namanya jasad, ini yang nampak. Yang mana jasad itu, Ustaz? Ini yang duduk hari ini. Tangan, kaki, muka, kepala. Ibu sekarang umpamanya memotong terong, masak terong, dipotong terong tadi, atau kacang kita potong. Luka tangannya. Yang luka itu siapa tuh? Raga. Yang merasakan sakitnya jiwa. Bukan raga, Ibu. Yang luka tangan, yang sakit, yang merasakan sakit itu siapa? Jiwa. Saya tadi nikahkan orang, ya, ijab kabul. Tadi ijab kabul, ada yang nikah anaknya. Saya nikahkan anakku, engkau dengan anakku dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah anak bapak dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Keluar air mata, menangis, bapaknya nangis, ibunya nangis, yang hadir pun ikut nangis. Saya karena nahan aja nggak nangis, karena udah biasa. Setiap ijab kabul kan nangis, saya nggak ikut nangis. Itu tangis apa? Sedih atau bahagia? Bahagia dia. Yang nangis itu apa? Mata, raganya. Yang merasakan kebahagiaan itu jiwa. Sampai saking bahagianya keluar air mata. Di situ bedanya. Tapi kadang-kadang kita tidak menggali di mana, seperti apa jiwa itu, untuk apa. Maka itu yang disebut dengan nafsun. Nafsun. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai orang-orang yang hai manusia, kata Allah, takutlah kepada Allah. Dan Allah menciptakan nafs, diri. Nah, diri kita ini Allah yang menciptakan. Nafsun, nafs itulah jiwa. Jiwa inilah yang membawa kita ke yang baik atau yang buruk. Itu ada bisikan di dalamnya. Siapa yang membisikkan? Tidak semua syaitan. Jangan sedikit-sedikit yang disalahkan iblis. Rupanya bukan yang salah tuh jiwa. Kenapa jiwa itu su'zon sama orang lain? Yang su'zon itu siapa? Jiwa. Buruk sangka. Itu jiwa itu. Bukan jasad. Cuman kadang-kadang kita diperbudak oleh jasad kita. Apa contoh diperbudak? Rumah ingin yang bagus, nggak pernah selesai. Apa kata nafsunya, kata jiwanya, kurang bagus, tambah lagi, jangan mau kalah sama tetangga sebelah. Siapa yang ngomong itu? Bukan setan. Ini sedikit salah. Oh, setan menggoda. Tidak mutlak salah dia. Tapi karena memang jiwa kita yang tergerak, maka Allah menciptakan nafs, akal dan nafsu. Nafsu tadilah bisikan-bisikan dalam jiwa kita, dan itu kadang-kadang kurang kita perhatikan. Jadi nutrisi raga apa tadi? Rumah, mobil, baju bagus, makan yang enak-enak. Tapi nutrisi jiwa apa? Zikir kepada Allah, sedekah, salat, beribadah kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir pagi sore. Itu makanan apa itu? Makanan jiwa. Maka disebut dengan zikir. Karena zikir itu maknanya luas. Salat juga zikir. As-salatu li zikri. Salat itu untuk zikir kepada Allah. Zikir itu kan maknanya mengingat. Ingat kepada Allah. Kadang tak kita perhatikan jiwa tadi. Maka tak salahlah
Kalau seorang itu diibaratkan oleh ulama kamatsalil hayy wal mayit. Jiwa yang hidup itu seperti orang yang hidup dan mati. Kalau dia zikir, berarti jiwanya hidup. Kalau dia tidak zikir kepada Allah, diperbudak kita oleh jasad kita, berarti jiwa tadi mati. Yang hidup hanya jasad, jiwa enggak hidup. Inilah akibatnya meskipun rumah bagus, mobil banyak, baju bagus, badan sehat, tapi hati gelisah. Jiwa gelisah, tidak pernah tenang. Asal ada orang bikin rumah bagus, langsung jiwanya meronta-ronta. Makanya nafs tadi dibagi oleh para ulama itu 3 bagiannya. Di mana posisi kita nanti? Yang pertama disebut dengan an-nafsul ammarah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafs, jiwa, pada hakikatnya nafsu manusia itu selalu mengarahkan kepada yang tidak baik. Itu nafsu itu. Kalau tidaklah kita kendalikan, bahaya. Ya, coba dikasih duit ibu 5 juta seminggu, habis enggak? Habis enggak? 10 juta habis enggak? 20 juta? Nah, kan habis. Iya kan? Siapa yang mengendalikan tadi? Nah, semua mau dibeli. Lupa kita berimpak kepada Allah. Karena nafsun itu pada hakikatnya yang amarah tadi ini yang paling bahaya. Tak ada baiknya. Selalu mengarah yang tidak dan selalu dia memandang orang itu tidak baik. Nah, kalau ada jiwa seperti ibu tidak pernah menengok orang lain itu baik. Pergi ibu tu ke masjid. Apa katanya? Sok alim. Sok alim. Ibu tu biasa enggak pakai jilbab, tiba-tiba besok pakai jilbab. Nampak sama nafsun amarah tadi, orang yang begitu, apa katanya? Munafik. Munafik tu baik di luar saja. Mulai curiga, berlebihan dia. Lihat orang banyak baca Quran disebut sok alim, sok baik. Tiba-tiba tetangga ngantar ke rumah dia gulai ikan. Apa katanya? Tumben. Ada enggak jiwa yang seperti itu? Nah, ini amarah ini, hati-hati kita. Iya kan? Pokoknya tidak ada baiknya. Salah semua orang. Ini bahaya. Ini disebut dengan nafsul ammarah. Jiwa-jiwa yang selalu mengarahkan kepada yang tidak baik dalam kehidupannya. Jadi apa yang pertama tadi namanya? Nafsul ammarah. Ada enggak yang seperti itu di sini? Kalau masih mau ngaji, insyaAllah tidak ada itu. Karena kalau nafsul ammarah ini tidak mau dia ngaji, tidak mau taklim, tidak mau ikut pengajian, karena hatinya sudah keras. Yang kedua, apalagi yang kedua namanya? Nafsul lawamah. Nafsul la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu dalam Al-Quran Allah katakan. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Apa tu Ustaz nafsul lawamah tu? Nafsunya mut-mutan. Kalau lagi mood ikut ngaji. Kalau tidak lagi mood, ini mau hujan ni, tidak usah ikut. Malam ini mut-mutan. Ya. Kalau lagi musim tabligh, musim ngaji, diceramahkan sama ustaz tu, kita ini fadilahnya fadilah duha. Nak ada tinggal duhanya, duha terus dia. Ibu tu duha terus dia. Tapi berapa lama tahannya? Sebulan. Bulan besok nak ada lagi, karena tak ada ngaji. Jadi lawamah tu artinya penyesalan. Setiap dia berbuat dia menyesal. Kenapa saya tidak seperti ini? Kenapa saya tidak seperti ini? Masih ada rasa bersalah.
Dia habis marah sama orang lain, dia hati orang lain. Habis itu muncul apa? Astagfirullah, kok saya marah tadi. Masih ada sedikit mood, kadang jadi baik, kadang jadi buruk. Ngaji rajin, sholat rajin, gosip juga rajin. Dia bercampurlah dosa pahala. Disebut dengan nafsul lawwamah. Ini masih belum ini. Berarti tobatnya masih belum istiqomah. Masih belum masuk dia ke tahap bagaimana mempertahankan amalan-amalan tadi. Kan itu ceramah kita dulu. Beramallah meskipun sedikit, itu sangat dicintai oleh Allah. Ya. Sebaik-baik amal adwamuha wa in qalla. Amal yang baik itu berterus-terusan wa in qalla, meskipun sedikit. Tiap hari itu impak 5.000. Mendengar ceramah itu tiap hari 5.000. Tapi berapa lama tahan? Sebulan hilang habis itu. Kenapa? Nafsul lawwamah masih naik turun. Mungkin kita banyak di posisi ini, ya Bu ya. Iya. Masih mudah. Naikkan lagi ke tahap yang ketiga. Apa tahap yang ketiga? Disebut dengan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu apa artinya? Tenang. Jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau yang begini ini sudah baik ini, istiqomah dia. Jadi hati itu sudah betul-betul terjaga. Mau beli apa orang, mau naik jabatan apa orang, mau seperti apapun tetangga dia, enggak ngepek ke hatinya, enggak ada efek. Kenapa? Hatinya sudah terjaga. Hatinya betul-betul tenang, penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan ibadah kepada Allah. Dia tak peduli lagi. Sudah enggak kepo. Saya tahu kepo. Itu bahasa sekarang ya. Saya tahu juga kepo itu apa. Rupa kepo itu ingin tahu. Ya, ingin tahu saja. Padahal bukan urusan dia. Tapi kalau mutmainnah ini keponya udah enggak ada lagi. Ya. Dia hanya peduli terhadap bagaimana berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada sesama manusia, dan dia selalu berprasangka baik kepada orang lain. Ini para ulama, para nabi, contohnya nabi lah. Tengok hati nabi, prasangkanya gimana kepada orang lain. Ya. Sampai nabi itu diusir, sampai nabi itu dilempar, prasangkanya baik saja. Kenapa Muhammad? Karena mereka tidak tahu saya. Itu saja. Kita kadang-kadang orang cuek dengan kita, orang tak kenal dengan kita merasa kita tidak dihargai. Padahal orang tidak pernah bermaksud untuk tidak menghargai kita. Tapi langsung perasaan kita seolah-olah kita tidak dihargai oleh orang lain. Kenapa? Karena mutmainnah ini belum tertanam dalam diri kita, jiwa kita. Jadi orang-orang yang mutmainnah terjaga, makannya terjaga, semua yang masuk ke dalam badannya terjaga, ibadahnya terjaga kepada Allah. Karena apapun barang yang masuk ke dalam raga kita juga berefek kepada bagaimana jiwa kita menghirupnya. Itu ada efeknya, Bu. Coba biasa kita makan yang haram, pasti perilakunya tidak baik. Ada efek terhadap tubuh kita. Makanya Rasul mengatakan, jadilah orang mukmin itu seperti lebah. Tahu Ibu lebah? An-Nahl. Tengok lebah itu. Sampai-sampai Al-Quran ada namanya surat An-Nahl, lebah. Jadi Nabi nyuruh kita mencontoh lebah tadi. Apa pula maknanya lebah tadi? Lebah pasti makan dia dari yang baik-baik. Apa makanan lebah, Bu? Sari bunga. Itu di tanaman itu yang paling baik itu apa? Sarinya tuh. Jadi dia mencari makanan yang paling
baik. Maknanya apa? Carilah makanan yang baik, halal. Yang baik itu halal. Kenapa Imam Syafi'i menjadi ulama besar, imam mujtahid? Ada kisahnya itu. Bagaimana dulu ayahnya Imam Syafi'i itu ketika dia mandi hanyut buah apel hanyut. Diambil apel tadi, dimakan, refleks. Ya mandi di sungai ya. Coba ibu di pulang kampung mandi sungai, ada durian hanyut, ibu ambil, kira-kira diapain itu? Kira-kira diapakan tuh? Baunya bagus lagi. Ya, hanyut 3 buah durian montong. Isinya bagus. Apa kata ibu waktu itu? Alhamdulillah. Rezeki nomplok, langsung dibuka. Dimakan sama-sama. Begitu juga ayah dari Imam Syafi'i tadi, ketika dia ketemu langsung termakan, baru 1 gigitan. Ingat dia, astagfirullahaladzim. Yang saya makan ini bukan punya saya. Yang saya makan bukan punya saya. Dia telusurilah sungai tadi, berjalan. Apa tujuan dia? Dia mencari pohon itu yang condong ke sungai. Dicari jauh. Akhirnya apa? Ketemulah pohon tadi yang condong ke sungai, buahnya banyak. Padahal yang makan banyak karena udah jatuh ke sungai. Tapi saking dia itu menjaga, baru 1 gigitan dia bawa. Rupanya yang punya kebun tadi seorang bapak juga seorang alim. Ketemu bapak tadi sedang ibadah kepada Allah, dia tunggulah bapak tadi. Pas ketemu tadi apa katanya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kata bapak tadi? Saya pak. Ada apa keperluan Ananda ke sini? Ini pak, ini mau mengembalikan apel. Mau mengembalikan apel tadi. Mana apelnya ini? Tapi pak, saya minta diizinkan. Apa yang minta diizinkan? Udah termakan 1 gigitan tadi. Apa kata bapak? Tidak saya izinkan. Karena bapak ini melihat perilaku anak ini aneh. Tidak saya izinkan, kata bapak tadi. Apa yang saya lakukan harus menebus ini, wahai bapak? 1 syaratnya, kamu harus nikah dengan anak saya. Mahal bu, harus nikah dengan anak. Kenapa bapak tuh milih orang seperti ini? Dia orang alim. Tentu dia mencari menantu yang terbaik. Gimana dia memberi makan dia saja seperti ini, bagaimana nanti dia menjaga asupan untuk anak dan istri. Kalau sekarang bukan begitu cari menantu. Coba aja ibu sekarang. Ustaz tuh tinggal di masjid, guru ngaji. Ya, honor 1 juta sebulan, datang ke ibu. Bu, ibu terima enggak? Nengok orang dulu. Tapi coba dia pakai mobil. Ya, dia pakai mobil, terima itu depan saya aja tuh. Coba lah yang asli. Yang ditanya apa dulu? Yang ditanya sama anak tadi, kerja di mana nak? Dijamin tak makan anak saya nanti. Orientasi kita tuh masih makan, masih jasad. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang saya terima itu nikahkan orang. 3 bulan cerai dia habis nikah. Kenapa? Memang dia datang pakai mobil rent. Disewanya mobil tersebut. Rupanya ketahuan dia narkoba. Allahu Akbar. Inilah. Tapi bapak tadi tidak nengok seperti ini. Apa yang dia tengok? Kamu harus nikah dengan anak saya. Anak yang mana pak? Ini cerita ahli sufi. Anak ini yang tibarnya yang kita ambil. Anak yang mana? Anak bapak tidak pernah saya tengok. Ada anak saya. Tapi anak saya tuh
matanya buta. Matanya buta. Ya, kakinya cacat, tak berjalan. Bingung dia. Saya terima atau tidak? Ya, mata buta, dia bisu lagi, tak bisa ngomong. Itu berat itu. Cuman gara-gara makan satu gigitan tadi. Tapi karena dia takut kepada Allah, ya udahlah Pak, saya terima saja. Dibuatlah acara pernikahan. Ketika nikah tadi, keluarlah anak perempuan tadi, rupanya perempuan cantik. Terkejut dia, kok bisa begini Pak? Rupa bapak tadi bermantik dia, berilmu sindir. Mata anak saya buta, dia tak pernah melihat yang tidak saya jaga dia di rumah. Kakinya kenapa saya bilang cacat, enggak saya izinkan tanpa mahram kalau dia keluar rumah. Kenapa bisu, enggak pernah saya izinkan dia bicara yang tidak. Dia rajin ibadah, maka saya menengok anaklah sebagai yang cocok untuk mendampinginya. Apakah anak mau? Mau Pak, katanya. Tadi kan agak berat dia jawab. Tapi ketika sudah menengok tadi, dia mau. Akhirnya menikah. Dan inilah menurut para ulama, inilah cikal bakal lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang membuat mazhab. Tengok pintar, berapa kitabnya, berapa banyak. Rupanya terjaga makanannya, terjaga apa yang dia makan, menghasilkan generasi-generasi terbaik. Makanya nafsu tadi 3 itulah tadi. Ada nafsu ammarah yang selalu berbuat jahat, ada nafsu lawamah, nafsu yang kadang-kadang mut dia naik turun, ada nafsul mutmainnah. Maka pesannya di sini apa? Jangan hanya kita sibuk mengurus raga kita. Kita kan sibuk. Berapa kali berkaca sehari semalam? Itu raga itu. Mana banyak daripada sholatnya? Sholat berapa kali kita? 5 waktu sehari semalam. Berkaca? Apalagi ada yang kaca gitu, dikit nengok pula kan, dikit nengok kita. Nah ini yang kita perhatikan. Bagaimana kita perhatikan jiwa kita, perhatikan juga raga kita, maka insya Allah inilah yang disebut dengan sehat jiwa dan raga. Mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah. Kembali kita ke